Oke, welcome back to my video. So, kali ini kita membahas tentang logo. Ini dia logonya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana saya mendesain logo ini. Dari mulai dapat klien, briefing, sampai hasil finishing dan pengiriman file. Seperti itu ya. So, first, saya disclaimer dulu, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun tidak disponsori oleh pihak manapun. Ini adalah video saya sendiri, by myself, for myself, dan hanya berbagi pengalaman, seperti itu. And the second, kita masuk ke proses dan pembuatan logonya. Jadi begini, di sini, di logo ini, saya mau beritahu dulu bahwa logo ini dipesan oleh Honai Adat Pengusaha Amung Kamoro. Itu mereka bertempat di Timika dengan moto yaitu Negele Atie. Itu setahu saya itu bahasa Amung ya, Negele Atie itu artinya supaya mereka mengakui sebagai pemilik, seperti itu ya. Itu yang saya pahami. So di sini saya lanjutkan tadi ke materi tadi bahwa ada bulat, kemudian di dalamnya itu ada patung, kemudian ada kampak tradisional dan ada kulit kerang, kulit bia ya, seperti itu. So saya mau jelaskan langsung deskripsi logonya seperti apa. Saya mau langsung terangkan di sini. Kemudian kita masuk ke unsur yang ada di dalamnya. Nah, ini yang penting. First, saya mau jelaskan dulu tentang unsur yang ada di dalamnya. Unsur ini saya mencari konsep bagaimana caranya menggabungkan atau memperoleh sesuatu yang bisa bermakna, seperti itu, bermakna adat atau tradisi atau tradisional, seperti itu ya. So di sini saya menggunakan dua unsur, dua konsep, yaitu konsep pertama saya mengambilnya dari sesuatu yang berkaitan dengan pesisir, dan yang kedua itu saya mengambilnya dari tradisi orang-orang di pegunungan, seperti itu. Karena kalau kita bicara Kamoro pasti dia di pesisir, dan kalau Amungme berarti dia pegunungan. So di sini saya cari konsep bagaimana kalau pertama awal-awal saya berpikir bahwa kalau menaruh gunung dan menaruh laut itu sudah terlalu biasa ya, terlalu biasa, sudah banyak orang yang pakai seperti itu ya. Sudah terlalu banyak logo yang setahu saya, yang sepenglihatan saya, banyak yang menggunakan logo gunung untuk memaknai atau mengidentitaskan bahwa dia orang gunung, seperti itu. Dan ada yang menggunakan laut atau apa segala macam untuk mengidentifikasikan bahwa dia adalah orang pesisir atau pantai, seperti itu. Dan saya berpikir bahwa ini sudah terlalu biasa ya, terlalu biasa, sudah banyak orang yang pakai lah, seperti itu. So di sini saya mencari lebih spesifik lagi, karena ini berhubungan dengan pengusaha, dia bergerak di bidang usaha atau kumpulan pengusaha, seperti itu ya. Karena di sini menurut materi yang saya terima dari briefing itu, si klien mereka mengatakan bahwa ini adalah kumpulan pengusaha-pengusaha. So di situ harus ada unsur adat atau unsur usaha, begitu ya. Nah, kemudian saya dapat satu ide bahwa saya menggunakan tradisi orang pesisir dan tradisi suku yang ada di pedalaman, seperti itu. First, saya coba untuk pakai patung. Dalam hal ini patung Kamoro, saya coba untuk memasukkan unsur patung Kamoro di dalam. Nah, seperti ini ya.
seperti yang bisa kita lihat. Saya memasukkan unsur patung, kemudian untuk pegunungan saya memasukkan kampak tradisional ya. Kenapa saya memasukkan dua hal ini? Karena patung mengidentitaskan atau mengidentifikasikan bermakna bahwa ini adalah adat. Jadi kami anak adat ingin juga berusaha atau ingin juga lebih maju seperti itu dalam hal usaha modern seperti itu. Yang kedua, kenapa saya berkampak? Karena kita orang-orang suku-suku yang masih ya orang Papua yang kebanyakan mayoritasnya masih tergantung dari kebun, itu kita dalam berkebun pasti memerlukan kampak ya. Dan ini kampak tradisional yang saya masukkan dalam sini. So ini mengidentifikasikan bahwa kita kalau mau makan, kalau mau berusaha itu harus menggunakan kampak. Itu kemudian di sisi kiri kanan, dalam lingkaran itu di sisi kanan kampaknya itu, kanan kiri kampaknya itu ada kulibia. Kulibia ini mengartikan bahwa ini dulu sebagai mata uang ya. Jadi dulu ini digunakan sebagai mata uang atau alat tukar ya. So di sini kenapa saya menggunakan itu? Karena ya jelas kita pengusaha, kita berbisnis, kita bermain uang ya. Jadi kita bermain dengan uang. Seperti itu. So saya memasukkan kulibia seperti itu. Kemudian tidak lupa bahwa di bawahnya saya tambahkan dengan moto Ndegele Atie, atau yang berarti supaya diakui sebagai pemilik, seperti itu ya. Begini dia logonya yang saya bikin. Logo ini saya bikin seharga nggak usah lah. Tapi itu dia proyek saya. Selebihnya di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman. Tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. God bless you, you bless God, and bless you God. See you on the next video.